Ini kan giwang milik Biung. Pasti ada yang menculik Biung. Gajah Mada pasti akan datang kemari untuk menyebut biungnya. Dan pada saat itulah, dia akan memberitahu di mana anakku Kebo Ireng berada. Kenapa kamu selalu menanam permusuhan antara Kebo Ireng dan Mada? Menyerahlah kamu bocah. Bergabung denganku dan kamu akan selamat. Kamu yang harus menyerah. Gusti Sang Hyang Widi, berilah petunjuk kepada Mada bahwa biungnya ada di sini. Ada apa, Mada? Mada mendengar Biung memanggil-manggil. Kemana Doro Putri dan Mada? Kok belum pulang juga? Padahal saya akan menyiapkan masakan kesukaan mereka. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa terhadap mereka berdua. Kasihan Mbok Surti. Dia pasti sedang menunggu Nyai Mas Manggrani dan Mada pulang ke rumah. Padahal Mada pergi dari rumah juga demi menyelamatkan nyawaku. Raden, sebaiknya kita pulang. Biar saya suruh prajurit untuk mencari Tanca. Mereka lebih berpengalaman. Lagi pula, Kanjeng Ratu sedang khawatir menunggu Raden. Tidak, Paman. Seorang kesatria pantang menarik ucapannya. Pangeran Aditya. Iya, dia pasti sedang mencari Tanca. Ayo, kita pergi. Ayo. Pasti mereka yang mencuri Tanca. Raden, tunggu! Tunggu! Gawat, kita ketahuan. Pasti kalian yang menculik Tanca. Lepaskan dia. Tidak semudah itu. Ada apa kalian mus-musan kayak kejar setan? Pangeran Aditya menyerang kami, Ki. Dia mau membebaskan Tanca. Iya, Ki. Kami diserang habis-habisan. Iya. Cepat pulihkan Tanca sekarang juga. Siap, Ki. Ayo. Baik. Siap, Ki. Ayo kita pergi. Tunggu, Raden. Jangan dikejar. Ini bisa jadi jebakan. Sebaiknya kita pulang dan bawa prajurit. Tidak, Paman. Paman saja yang pulang. Aku tidak akan pulang sebelum menemukan Tanca. Jangan, Raden. Maaf, saya harus memaksa. Ampun Gusti, kemana lagi kita harus mencarinya Gusti? Kalian semua dengar. Dalam mencari orang, itu tidak mudah. Apalagi orang yang kita cari itu Gajah Mada.
Gerakannya sangat cepat. Bahkan lebih gampang kalau kita mencari jarum di dalam setumpukan jerami. Kita teruskan mencari. Baik, Gusti. Nambi dan prajurit-prajurit sedang mencari Gajah Mada. Aku juga tidak tahu keberadaan Gajah Mada. Tapi apapun yang terjadi, aku tidak peduli. Aku harus mencegat mereka agar mereka tidak menemukan Gajah Mada. Kalian hadapi mereka biar aku yang mengejar biang dari para siluman ini. Mana Nambi? Kamu cari aku, Ragil. Kamu cari aku, Ragil. Kamu pasti tahu di mana Mada dan Biung. Tidak. Aku tidak tahu keberadaan mereka. Aku hanya sengaja mencegatmu. Tidak ada hubungannya dengan mereka. Aku tidak pernah percaya dengan ucapanmu, Ragil. Mada. Ada apa, Mada? Mada mendengar ada suara biung memanggil Mada, Paman. Mada. Suaranya berasal dari sana, Paman. Ayo kita masuk. Ayo, Paman.
mereka masuk perangkap kita. Hati-hati, Man. Biung. Biung! Mada, Mada, Biung tidak apa-apa. tidak apa-apa nak. Siapa yang melakukan ini, Biung? Nanti saja Biung ceritakan. Ayo cepat, Mada. Kita harus keluar dari gua ini. Mada melepaskan ikatan Biung dulu. Iya nak. Suruh. Aku akan meruntuhkan mulut gua itu. Hati-hati, Mang Ran. Mada. Mada akan mencoba menghancurkan batu ini, Biung. Batu ini sama sekali tidak bisa dihancurkan, Biung. Mada, biar paman mencoba menghancurkan batu ini. Kita terjebak di sini. Galawe, Maharani, Mada, mereka semua dalam bahaya. Aku harus cepat ke sana. Nyi, bebatuan itu akan mengubur Gajah Mada, Ranggalawe, serta Manggrani. Setelah itu, kita dapat dengan mudah mengambil kedua pusaka dari dalam tubuh Gajah Mada. Akhirnya, aku mendapatkan sekutu yang tepat. Jika dia terus berada di pihak, aku berjanji akan memberikan Surogendro kekuasaan dan kesaktian. Rupanya benar dugaanku. Tua Bangka! Tidak usah ikut campur kamu! Mereka adalah orang-orang yang harus aku jaga dan bela. Aku tidak akan membiarkan mereka jadi kebiadaban kamu. Aku masih punya tawaran. Sebaiknya kamu segera pergi dari sini sebelum tulang rentamu kuhancurkan. Hadapi aku. Omong!
Apa itu, Paman? Mada, itu adalah asap racun. Bertahanlah, Biung. Biung, bertahan. Sang Gajah Mada, untuk satunya Nusantara. Percuma kamu kemari, orang tua. Ranggalawe, Manggarani, dan Gajah Mada sudah sekarat di sana. Dan sebentar lagi mereka akan mati karena gas beracun. Aku akui, kamu memang luar biasa orang tua. Tapi tetap saja, kamu tidak akan mampu menyelamatkan 3 orang itu. Kenapa berhenti menyerang, kakek tua? Kamu nyerah. Penjahat licik itu hanya mengulur-ulur waktu saja. Aku harus melakukan sesuatu. Apa yang terjadi? Siapa yang menghancurkan dinding gua itu?
Entahlah Nyi, seharusnya Gajah Mada, Ranggalawe dan Manggrani sudah mati lemas karena asap beracun yang sudah kita siapkan di dalam goa. Jawangkati. Nih, aku yakin Gada Sakti itu yang sudah menghancurkan mulut gua. Apa artinya mereka sudah tewas? Dan Gadah itu mencari tuannya yang baru. Bisa jadi. Kita sudahi saja pertarungan ini. Ayo kita rebut Gadah itu. Ayo. Terima kasih Jawangkati. Kau datang tepat pada waktunya. Eyang, biar saya yang menghadapi mereka. Tolong, Eyang selamatkan Mada, Mangrani, dan Kakang Lawe. Baiklah. Oh, aku harus menyingkirkan asap beracun ini dulu. Gadah itu seperti memiliki jiwa. Apa yang harus kita lakukan, Nyi? Kita jajal kesaktian Gadah itu. Baik, Nyi. Sebaiknya kita pergi saja sebelum Gada Sakti itu membunuh kita. Tempat apa ini, Biung? Biung juga tidak tahu nak ini tempat apa. Bopo? Kang Mas Jawangkati. Diajeng, putraku Mada. Sekarang belum waktunya kalian menyusul aku. Masih banyak tugas yang harus kalian selesaikan. Kang Mas, bertahun-tahun aku menahan rindu. Bertahun-tahun aku hidup hanya dengan kenangan bayangan kamu. Sekarang di saat aku ketemu kamu, kenapa aku harus pergi? Diajeng, putra kita masih membutuhkan bimbingan dan tuntunan dari Diajeng. Ada tugas mulia dan besar yang harus dipikul dan dijalankan dalam kehidupannya kelak.
Jongkati, Sekarang belum waktunya bagi kalian menyusul aku. Majapahit masih membutuhkan kalian. Kembalilah. Kalian harus cepat kembali. Majapahit membutuhkan kalian. Mada, untuk satukan Nusantara. Kau sang Gajah Mada, untuk satukan Nusantara. Jongkati. Kang Mas Jongkati. Eyang, Paman. untung saja Eyang datang tepat waktu. Apa yang terjadi pada kami, Paman? Penjahat-penjahat itu hampir saja membunuh kalian. Mereka sengaja menyekap kalian dalam gua yang sudah diisi asap racun. Untung Jawangkati menolong kalian. Bopo, sekarang di mana Bopo Eyang? Sudah pergi. Bopomu sudah pergi. Bopomu memang sangat menyayangi kalian. Kamu dan biungmu. Bopomu pernah berjanji untuk melindungi kalian berdua. Rupanya janji itu sekarang diwujudkan. Lalu kemana perginya para penjahat licik itu, Paman? Pecundang akan selalu melarikan diri kalau terdesak. Tapi mereka akan kembali. Jadi kalian harus selalu waspada. Aku akan selalu menghalangi mereka, Paman. Terima kasih, Bopo. Sekarang kalian pulang. Baik, Paman. Baik, Paman. Makan! Selalu gagal! Gagal dan gagal! Andai saja Mada di pihak. Semua musuh-musuhku sudah kuhancurkan. Sebenarnya anak itu tidak hebat. Yang hebat adalah benda pusaka yang ada di dalam tubuhnya. Sudah banyak orang yang berusaha merebut benda itu, tapi selalu gagal. Aku akan cari tahu bagaimana cara untuk melumpuhkan anak itu. Dan semua kegagalanku akan kubalaskan. Aku mempunyai seorang anak. Dia bernama Kebo Ireng. Dia seumuran dengan Gajah Mada. Dan aku yakin
Apabila anakku dilatih, dia akan bisa menandingi Gajah Mada. Lalu di mana dia? Dia juga menghilang gara-gara Gajah Mada. Aku akan memerintahkan anak buahku untuk mencari anakmu. Terima kasih. Rencanaku berhasil. Sabar anakku. Bobo pasti akan menemukanmu. Punten dalam sewu Gusti Permaisuri. Halayuda, apa yang telah terjadi? Mengapa kamu tidak bisa membawa pulang Aditya? Ampun Gusti. Hamba sudah berusaha. Mulai dari membujuk sampai memaksa. Tapi Raden tetap tidak mau pulang Gusti. Keterlaluan. Ampun Gusti. Inilah dampak buruk dari Mada. Ampun Gusti Permaisuri. Hamba mohon diri. Kemana mereka membawa Tanca? Coba saja keadaanku tidak begini. Aku akan menghajarnya. Aku masih punya dendam padanya. Iya. Kejar dia tangannya. Hebat. Aku sangat terkesan sama kamu. Biarkan aku yang akan mengurus bangsawan cilik ini. Perampok kampungan! Aku sama sekali tidak gentar sama orang sepertimu. Hebat juga nyalimu. Terima seranganku. Yap. Ciloko, Wungku Kanuragan, berbahaya. Kabur. Terima kasih, Eyang. Sama-sama. Raden sangat pemberani. Sebaiknya Raden segera pulang. Kanjeng Ratu sangat mencemaskan Raden. Baik, Eyang. Tujuanku sudah tercapai untuk mencari Tanca. Permisi, Eyang. Silakan. Aditya. Noninjeh, Kanjeng Ibu. Jadi begini caramu menghormati Kanjeng Ibu? Punten Damsem, Kanjeng Ibu. Maafkan Aditya. Aditya hanya... Kanjeng Ibu tidak mau lagi mendengar alasanmu. Kali ini kamu harus dihukum. Kamu tidak lagi mencerminkan perilaku seorang priyayi agung. Kesalahan kalian cukup berat. Jadi sebaiknya kalian cepat menghadap ke istana.
Gajah Mada. Untuk satu Nusantara. Kau sang Gajah Mada. Untuk satu Nusantara. Wedan semua! Kalau ada sandera, selalu ujung-ujungnya kabur. Selalu tidak menguntungkan. Wedan! Sudahlah Paman. Lagi pula, untuk apa kita menyandra Tanca? Ada dan tidak adanya Tanca, itu tidak menjadi persoalan. Betul, Ki. Meskipun Tanca kabur, kita masih bisa mencari tawanan yang baru. Iya, Ki. Kalau perlu, kita cari yang lebih menguntungkan. Diam semuanya, diam! Ngomong wakweko. Kalian itu semua tidak menguntungkan. Sepertinya anak itu yang dimaksud Nyai Kelabang Wilis. Iya, betul, Kang. Itu anaknya. Sebaiknya langsung saja kita sergap. Tunggu. Kita jangan gegabah. Kita tunggu saja sampai dia lengah. Kalian mengerti? Mengerti, Kang. Kakang Lawe. Dimas Nambi. Kutun dalam sewu. Gimana? Apakah Kakang sudah berhasil menemukan Nyimas Mangerani? Iya. Ternyata Suro Gendro yang telah menculiknya. Suro Gendro? Lalu di mana Suro Gendro sekarang? Dia berhasil meloloskan diri karena dia telah bekerjasama dengan Kelabang Wilis, Dimas. Kurang ajar. Kita tidak bisa buang-buang waktu, Kakak. Kita harus segera meringkus penjahat itu. Iya. Saya sependapat dengan Dimas. Tapi tidak sekarang. Karena mereka sekarang pasti sedang menyusun rencana. Kita juga harus memiliki siasat, Dimas. Supaya kita bisa meringkus mereka. Gajah Mada dan Nyimas Mangerani sudah kembali. Ini saatnya saya mempengaruhi Gusti Permaisuri Darajingga. Dara Putri dan Mada. Syukurlah Doro Putri sama Den Mada sudah kembali ke rumah lagi. Simbok khawatir banget, Doro. Kami tidak apa-apa, Mbok. Ini semua berkat doa dari Mbok juga. Simbok khawatir, Doro. Ayo nak kita masuk. Nuwun. Monggo. Wah. Sungguh mengharukan sekali ini. Ada apa lagi, Alayuda? Oh, kedatangan saya kemari hanya ingin memberikan selamat kepada Nyimas Mangerani dan juga Mada. Karena kalian sudah lolos dari maut. Terima kasih. Kami permisi dulu. Tunggu dulu. Ada apa lagi, Alayuda? Saya ingin menyampaikan pesan dari Gusti Permaisuri Darajingga. Bahwa Nyimas Mangerani dan juga Mada diminta untuk menghadap ke istana. Ada apa kami disuruh menghadap? Apa salah kami? Kesalahan kalian cukup berat. Jadi sebaiknya kalian cepat menghadap ke istana.
Siapa kalian? Hei! Siapa kalian? Ha? Berani kalian masuk ke sini? Ha? Kamu tidak perlu tahu siapa kami. Kurang ajar, wedan. Serang! Pertarungan yang tidak menguntungkan. Berhenti! Ada apa kalian? Aku tidak punya urusan dengan kalian. Nyai Kelabang Wilis menginginkan anak ini. Oh, Kelabang Wilis pengen anak ini. Tidak semudah itu. Hadapin dulu si Wulawung. Apapun akan aku lakukan untuk membawa anak ini. Apa yang membuat Junju dan kalian menginginkan anak ini? Boponya menyuruh kami untuk mencari anak ini dan membawanya ke hadapan Nyai Kelabang Wilis. Jadi bopoku bersama dengan Nyi Kelabang Wilis. Benar, Ger. Bopomu sedang bersama Nyai Kelabang Wilis. Baik, aku akan ikut kalian. Mari. Hei. Tidak semudah itu. Ingat, ini wilayahku. Wilayah Singolawung. Kamu berani mencegah kami. Kamu harus berhadapan dengan Kelabang Wilis. Ya, bagus. Sekalian juga aku ingin menjajal kesaktian Kelabang Wilis. Hah? Kelabang Wilis. Wah. Atau begini. Aku sekalian ingin ketemu dengan Kelabang Wilis. Jadi aku akan ikut mengantarkan dia. Baiklah, ayo. Punten dalam sewu Gusti Permaisuri. Kami menghadap. Saya kira Nyai Manggrani sudah tahu. Maksud saya memanggil Nyai datang ke istana. Nyun sewu Gusti Permaisuri. Hamba tidak tahu. Saya ingin menyampaikan bahwa akhir-akhir ini Raden Aditya Warman sulit diatur dan dia suka menentang peraturan istana. Nyun sewu Gusti Permaisuri. Apa ini ada hubungannya dengan anak hamba, Gajah Mada? Tentu saja. Kalau tidak, buat apa saya memanggil Nyimas datang ke istana? Saya tahu, kalian adalah warga kehormatan. Istana telah memberikan hak-hak istimewa kepada kalian. Tapi saya minta tolong, jangan pernah berikan pengaruh buruk terhadap Aditya. Kita akan hancurkan semua musuh-musuh kita, menyingkirkan Gajah Mada, dan mendirikan kerajaan baru. Kau sang Gajah Mada, untuk satu Nusantara. Kau sang Gajah Mada, untuk satu Nusantara. Kekhawatiran saya bertambah. Karena di luar sana banyak penjahat yang mengincar keluarga istana. Akan sangat berbahaya apabila Raden Aditya berkeliaran di luar sana. Sekali lagi hamba mohon ampun atas ketidaktahuan putra hamba Gajah Mada.
yang akhirnya membahayakan seorang putra istana. Buntun Damseu Kanjeng Ibu, itu tidak benar. Mada tidak pernah memberikan pengaruh buruk kepada Aditya. Justru Aditya melakukan itu semua atas kemauan Aditya sendiri. Bukan karena Aditya mengikat tali persahabatan dengan Mada. Nyun Sewu Raden Aditya, apa yang dikatakan Gusti Permaisuri memang benar. Ini adalah kesalahan Gajah Mada yang terlalu membahayakan Raden Aditya. Terima kasih atas pengertianmu, Nyimas. Dan terima kasih karena sudah memenuhi undangan istana. Saya harap saya tidak akan pernah mendapat kabar berita tentang hilang Raden Aditya lagi dan lagi. Sendiko Gusti, hamba akan menjaga anak hamba. Sekarang pulanglah. Sendiko Gusti Permaisuri, hamba mohon pamit. Buntun Damseu Kanjeng Ibu, Aditya melakukan semua ini karena ingin belajar lebih banyak. Aditya ingin melihat lebih dekat apa yang ada di luar istana. Dinding istana terlalu tebal dan tinggi untuk bisa melihat apa yang terjadi di luar sana. Bahkan seekor gajah pun sulit untuk menembus benteng istana. Aditya, jika sekali lagi kamu melakukan hal yang tidak berkenan di hati Kanjeng Ibu, Kanjeng Ibu akan mengirimkan kamu kembali ke Dharmasraya. Maafkan Mada Biung. Gara-gara Mada, Biung dipanggil ke istana. Tidak apa-apa, Nak. Tapi sebaiknya kamu jangan bermain lagi dengan Raden Aditya. Karena Gusti Permaisuri tidak mengizinkan. Baik, Biung. Mada! Nyun Sewu Raden, maafkan aku karena aku sudah menyusahkan Nyimas dan Mada. Tidak ada yang perlu dimaafkan, Raden. Mada memang bersalah. Nyun Sewu Raden, Mada mohon pamit. Apa? Kita minta maaf kepada mereka. Kita tidak layak meminta maaf kepada rakyat biasa. Apapun yang kita lakukan harus dianggap benar. Tidak, Kang Mas. Seharusnya kita memberi contoh yang baik kepada mereka. Kalau kita salah, kita harus mengakuinya. Di balik baju ini, kita dan mereka sama saja. Tidak ada bedanya. Bagus. Persahabatan antara Mada dan Raden Aditya mulai retak.
Pintar sekali kamu, Alayuda. Sepertinya ada yang mengganggu pikiranmu, Rai. Apa terlihat dari raut wajahku, Kangbo? Terlihat sekali. Ada apa? Masalah Aditya. Aku baru mengundang Mada dan Nyimas Mangrani datang ke istana. Aku melarang Aditya untuk keluar dari istana, terutama main bersama Mada. Tapi Aditya malah menentangku. Seorang pemimpin besar tidak dilahirkan dari ketenangan dan juga kenyamanan. Justru Aditya Warman adalah calon pemimpin yang sejati karena dia sudah memiliki sifat untuk mengayomi rakyat Rai. Lantas bagaimana dengan Pangeran Garbapati? Apa Kang Bo mengizinkan pangeran keluar dari istana? Aku belum kepikiran sampai ke situ, Rai. Akhirnya kamu ditemukan, nak. Gendero, seharusnya kamu bersyukur sama aku. Karena aku yang menemukan anakmu. Aku juga yang menyembuhkan anakmu. Sampai anakmu diantarkan ke sini, aku juga. Terima kasih, Lawoma. Aku berjanji akan membalas jasamu ini. Tidak usah, Gendero. Kamu memang sangat tulus, Lawoma. Maksud aku, tidak usah ragu-ragu. Ayo, segera. Bopo, di mana Nyi Klabang Wilis, Bopo? Aku akan berguru padanya. Tentu, anakku. Kita akan bergabung. Kita akan hancurkan semua musuh-musuh kita. Menyingkirkan Gajah Mada. Dan mendirikan kerajaan baru. Kita akan kuat seperti karang. Tidak akan pernah hancur. Walau diterjang oleh ombak besar. Itu dia. Iya, Bopo. Aku akan membuktikan kesaktianku. Aku akan menjadi seorang ksatria. Aku akan mengalahkan Gajah Mada dan mengalahkan musuh-musuh yang lain. Luar biasa. Kemampuan pangeran semakin hari semakin hebat. Lalu, bagaimana dengan Aditya? Maaf pangeran. Bukan maksud apa-apa. Bukan maksud merendahkan. Tapi kemampuan Raden Aditya jauh dibandingkan pangeran. Aku heran dengan Aditya Warman. Memangnya ada apa dengan Raden Aditya? Aditya Warman tidak bisa menjaga kewibawaannya di depan rakyat biasa. Mada maksud pangeran. Benar sekali. Dia malah mengangkat tali persahabatan dengan rakyat biasa itu. Seharusnya sebagai keluarga istana, dia bisa menjaga jarak. Paman setuju dengan pendapat pangeran. Kelak pangeran akan menjadi seorang raja yang kuat, hebat, dan berwibawa.
Tentu saja. Karena aku keturunan raja-raja besar di Pulau Jawa ini. Betul sekali, Pangeran. Paman janji, Paman akan selalu mendukung Pangeran Garbapati. Paman akan selalu mendampingi Pangeran. Rencana saya berhasil. Pangeran Garbapati akan sangat bergantung kepada saya. Tidak hanya asap dan debu yang bisa menyebabkan sesak, tapi persoalan pun bisa menyebabkan kita sesak. Punten dalam sewu, Raden Aditya Warman. Ada apa, Raden? Katakan. Apapun persoalannya, apapun keluhannya, katakan. Paman akan menampungnya. Sekusut-kusutnya benang, Paman sanggup untuk mengurainya. Seperti Paman ketahui, aku suka main di luar istana. Tetapi Kanjeng Ibu tidak mengizinkanku. Bahkan Paman ikut memaksa aku untuk pulang. Sudah Paman duga, pasti soal itu. Sebenarnya, Paman lebih berpihak kepada Raden. Tapi bagaimana jika Gusti Permaisuri memberikan perintah kepada Paman? Tidak ada pilihan toh? Paman tahu, keinginan Raden untuk berbaur dengan rakyat, dengan masyarakat, itu bagus. Seorang bangsawan harus memiliki sifat seperti itu, Raden. Aku harus mempelajari tentang kehidupan rakyat. Kita tidak akan mungkin bisa melihat sesuatu yang ada di luaran sana dari balik tembok istana yang tebal dan tinggi. Tapi ingat, Raden, segala sesuatu yang kita anggap benar itu belum tentu benar buat orang lain. Karena ada orang-orang yang iri dan takut tersaingi oleh Raden. Karena Raden bukanlah calon Raja Majapahit. Maksud Paman apa? Raden adalah orang yang sangat cerdas. Pasti Raden tahu maksud saya. Siapa calon Raja Majapahit di masa depan? Kang Mas Garbapati. Betul, Pangeran Garbapati. Dan beliau sangat ketakutan jika rakyat Majapahit lebih mencintai Raden Aditya Warman dibanding calon rajanya. Mada minta maaf, Biung. Gara-gara Mada, Biung dimarahi oleh Gusti Permaisuri Darajingga. Tidak apa-apa, Nak. Biung, kenapa ada jarak antara penguasa dengan rakyat? Bukankah semua manusia itu sama, Biung? Kalau kita bersatu, bukankah lebih baik? Semua manusia itu diciptakan sama. Tapi manusia sendiri yang membuatnya berbeda. Kalau Mada menjadi penguasa, Mada tidak akan melakukan demikian, Biung. Kata yang wungkuk, perbedaan bukan harus dipisahkan, tapi dipersatukan. Aku melihat sebuah cita-cita luhur di matamu, Nak. Aku harus bisa melawan rasa takutku yang akan menghalangi cita-cita besar kamu. Aku harus bisa. Ya, aku harus bisa. Mada tidak mau Biung menangis.